Juventus tertarik merekrut kapten timnas Indonesia Jay Idzes. Situasi ini langsung direspons Venezia dengan mematok harga sang pemain. Juve dikabarkan kepincut dengan penampilan Idzes bersama Venezia. Untuk itu, klub berjuluk si Nyonya Tua itu tertarik memiliki bek berusia 24 tahun tersebut setelah usaha mereka mendatangkan bek RC Lens Kevin Danso gagal. Kabar tersebut diutarakan jurnalis Italia Antonello Angelini. Menurutnya, Juve telah menghubungi Venezia soal rencana mereka memboyong sang defender. Kemudian, Venezia langsung mematok harga 20 juta euro atau 337,6 miliar kepada Juve. Kini setelah negosiasi antara Giuntoli dan Lens untuk Danso gagal, Juventus telah meminta Venezia untuk Idzes. Tetapi permintaannya adalah 20 juta euro. Dapat dinegosiasikan, tulis Antonello Angelini di akun X pribadinya. Jay Idzes memang menunjukkan kualitasnya bersama Venezia. Dia menjadi pilihan utama pelatih Venezia Eusebio Di Francesco untuk mengawal lini pertahanan klub tersebut. Total, bek bertinggi 190 cm itu telah tampil sebagai starter dalam 21 pertandingan bersama Venezia di Liga Italia 2024-2025. Dan dari penampilannya tersebut, dia nyaris selalu tampil penuh, hanya sekali dia digantikan. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih asal Belanda ini diharapkan dapat mempermudah komunikasi dengan pemain diaspora yang tinggal di Belanda. Dengan kehadiran Kluivert, jumlah pemain naturalisasi diperkirakan bertambah. Salah satu nama yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia adalah Miljan Manhoef. Miljan Manhoef memiliki darah Indonesia dari ayahnya, yang juga seorang atlet kickboxer keturunan Suriname Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh pemain timnas U20, Jens Raven. Di bio Instagram, Miljan menyertakan 3 bendera, Belanda, Indonesia, dan Suriname. Manhoef pernah memperkuat timnas Belanda di kelompok umur U16, U17, dan U21. Sesuai aturan FIFA, ia tetap bisa memperkuat timnas Indonesia karena belum pernah bermain di tim senior Belanda. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor tiba di Jakarta, Indonesia, Sabtu. Kabar Pastor tiba di Jakarta diketahui lewat sebuah unggahan di Instagram pribadinya. Baru saja tiba di Jakarta, tulis Pastor. Ini merupakan kunjungan pertama Pastor ke Indonesia. Sebelumnya, Pastor tak bisa hadir dalam perkenalan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Kluivert hanya didampingi Denny Lanzaat dalam sesi konferensi pers di Jakarta pada 12 Januari lalu. Belum diketahui pasti apakah Pastor datang bersama Kluivert dan Lanzaat. Kluivert juga sudah menunjuk Gerald Vandenburg sebagai salah satu asistennya untuk di timnas Indonesia. Kluivert dan 3 asisten pelatihnya ini akan mempersiapkan skuad timnas Indonesia menghadapi 2 laga babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. PSSI berharap Kluivert bisa mendulang poin maksimal di 2 laga terdekat. Terciduk follow akun Instagram PSSI hingga Timnas Indonesia, pertanda Simon Tamahata segera menjabat Direktur Teknik PSSI. Simon Tamahata yang kini berusia 68 tahun terpantau mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia hingga Ketua Umum PSSI. Hal itu seakan menandakan pria 68 tahun ini akan menduduki jabatan penting di persepakbolaan Indonesia. Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan Direktur Teknik PSSI yang baru akan diumumkan pada akhir Februari 2025. Pria 54 tahun itu mengatakan tak mudah mencari sosok yang tepat untuk menjabat posisi Direktur Teknik PSSI. Nantinya, Direktur Teknik PSSI yang baru akan terbang dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menyampaikan filosofi sepak bola Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar prestasi sepak bola Indonesia terus meningkat dan berkesinambungan, alias tidak terputus di satu generasi. Simon Tamahata merupakan mantan pesepak bola yang namanya begitu ternama di Belanda. Sewaktu aktif sebagai pemain, Simon Tamahata biasa aktif sebagai winger kiri.
Setelah pensiun sebagai pesepak bola pada 1996, Simon Tamahata melanjutkan karir sebagai pelatih. Ia tercatat pernah menjadi pelatih tim junior Standard Liège, Germinal Beerschot, dan Al Ahly. Sementara di tim muda Ajax Amsterdam, Simon Tamahata berperan sebagai pelatih teknis. Saat ini Simon Tamahata berstatus sebagai pelatih di tim akademi sepak bola yang didirikannya sendiri di Berlin, Jerman. Pengalamannya sekira 30 tahun berkecimpung di pembinaan sepak bola usia dini disinyalir cocok mengembangkan persepakbolaan di tanah air. Satu lagi, Simon Tamahata memiliki darah Maluku sehingga mempunyai kedekatan dengan Indonesia. Melihat gelagat yang ada, Simon Tamahata condong ditunjuk PSSI sebagai Direktur Teknik. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, bicara soal proses naturalisasi Jairo Riedewald. Menurutnya, Menpora RI hingga kini belum menerima berkas permohonan naturalisasi pemain tersebut. Dito menjelaskan, PSSI saat ini masih melengkapi berkas-berkas pemain berusia 28 tahun tersebut. Karena itulah, Kemenpora belum menerima dokumen terkait naturalisasi Riedewald. Jairo Riedewald belum masuk. Jairo itu masalah berkas, menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Jadi belum masuk ke Kemenpora berkasnya, kata Menpora Dito. Meski demikian, Menpora Dito menyampaikan kalau DPR RI akan melakukan rapat dengan Komisi X terkait naturalisasi 3 pemain keturunan pada pekan depan. Mereka adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Guypens.